Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang keempat mengenai studi kelayakan bisnis, kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini salah satu aspek yang penting juga dalam studi kelayakan bisnis. Oke, kita lanjut. Nah, pada tahapan ini kita akan membahas mengenai pasar dan pemasaran. Nah, yang akan menjadi sebuah pertanyaan berkelanjutan yaitu mengenai pasar dan pemasaran. Sebenarnya untuk sebelum kita menjual sebuah produk atau jasa, kita harus tahu ada tidak pasarnya, seperti itu ya. Ada tidak pasarnya? Apakah ada segerombolan orang yang menjual barang yang sama, layanan yang sama, ataukah sebelumnya sudah ada orang atau badan usaha yang sudah berkecimpung di bisnis tersebut? Nah, kemudian kita harus juga menilik seberapa besarnya pasar yang ada. Nah, kita juga harus menganalisis, oh ternyata ada pasarnya, dan seberapa besar pasarnya yang sudah main bisnis tersebut. Nah, sekarang ya lagi tren yang namanya startup ya, startup dengan berbagai bisnis. Nah, kelemahan startup adalah ketika pada periode pertama atau kuartal pertama, yaitu 6 bulan pertama, apabila mereka tidak bisa terus bertahan atau survive dengan berbagai cara, maka startup lebih banyak yang gulung tikar atau tutup ya. Seperti itu. Karena apa? Nah, kita harus tahu dulu seberapa besar pasarnya yang ada gitu, yang akan membeli produk kita, seperti itu. Dan memungkinkan nggak bila kita menjual sebuah produk yang belum pernah ada di pasaran? Memungkinkan, tapi effortnya akan sangat besar sekali untuk bisa kita mengenalkan produk atau layanan tersebut. Awareness orang terhadap produk dan layanan itu akan sangat membutuhkan waktu dan biaya yang besar apabila benar-benar produk tersebut belum pernah ada sebelumnya. Kemudian potensi pasarnya. Nah, seberapa besar potensi pasar tersebut ya yang sedang eksis di penjualan atau pasar itu sendiri ya. Misal kita mau berbisnis jilbab ya, potensi pasarnya seberapa besar ini? Nah, ketika tidak ada yang bermain jilbab ya, jilbab olahraga, jilbabnya sudah ada tapi dimodif menjadi olahraga, itu menjadi sebuah inovasi ya, inovasi. Nah, potensi pasarnya ada nggak gitu? Ada, untuk wanita-wanita muslimah yang suka berolahraga gitu. Potensi pasarnya ada, besar atau tidak ya? Cukup besar kalau kita punya datanya ya. Kita harus survei dulu, menganalisis dulu berapa besar potensi pasarnya, seperti itu ya. Kemudian tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang mungkin akan direbut oleh market share pesaing lainnya. Biasanya seperti ini ya. Kira-kira ya, kalau kita membuat sebuah jilbab ya, jilbab untuk muslimah yang berolahraga, nah tingkat persaingannya seperti apa? Ada atau belum? Nah, ketika belum ada, maka kita menjadi pasar satu-satunya ya. Ketika sudah ada, nah kita harus bisa cepat bergerak supaya market share kita tidak diambil oleh pesaing. Nah, cara-caranya biasanya dengan inovasi dan cepat untuk menyerap perubahan di lingkungan sekitar, sehingga kita harus terus update dan memperbaharui produk dan layanan kita. Seperti itu. Tujuan perusahaan dalam pemasaran. Nah, perusahaan pasti akan memikirkan sebuah cara-cara atau strategi supaya barang dan jasanya dapat diperjualbelikan atau laku di pasaran, pasti itu ya. Bila tidak ada
sebuah langkah-langkah pemasaran, maka perlu diperhatikan apakah ini memang bisnis yang akan dirancang untuk menjadi besar atau bisnis yang ya separing-paring lah, pokoknya jalan lah, pokoknya kelihatan punya bisnis lah. Tapi seperti itu ya. Ya memang tujuan orang berbeda-beda ya. Salah satunya yaitu tujuan perusahaan dalam pemasaran yaitu meningkatkan penjualan. Nah, kenapa meningkatkan penjualan? Ya memang karena perusahaan juga harus membutuhkan banyak biaya ya untuk karyawannya, untuk biaya produksinya juga seperti itu. Maka pasti membutuhkan sebuah peningkatan penjualan karena dari tahun ke tahun pasti biaya bahan baku naik, kemudian biaya karyawan juga naik. Nah, pasti dibutuhkan sebuah peningkatan penjualan. Kemudian yaitu menaikkan prestis produk tertentu di pasar. Ya jelas ya, yang namanya sebuah pemasaran akan sangat penting sekali sebuah produk atau layanan ya untuk meningkatkan prestis. Nah, kita baru-baru kali ini ya kita melihat semua beranda Instagram ya itu mempromosikan satu hal yang sama. Tidak jarang kita melihat hal yang seperti itu. Nah, itu untuk meningkatkan presisi, wah seberapa banyak nih uang yang dikeluarkan untuk biaya promosi tersebut. Nah, itu bisa jadi ya. Kemudian memenuhi pihak tertentu. Nah, untuk memenuhi pihak tertentu seperti kita punya stakeholder lainnya. Nah, pasti mereka juga ingin produknya dikenal seperti itu ya di masyarakat luas. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa memang pihak-pihak tertentu menuntut sebuah pemasaran yang berbeda. Ada juga seperti itu. Kemudian untuk mengurangi saingan ya. Kenapa? Ketika kita tidak memasarkan dengan baik produk dan jasa kita, pesaing kita itu merasa bahwa kita adalah produk yang bukan levelnya seperti itu ya, karena kita tidak punya effort atau kegiatan yang untuk memasarkan sebuah produk kan, jadi seperti itu sehingga saingan kita merasa lebih keren, lebih baik daripada produk kita gitu, sehingga mereka merasa ya sudah mereka bukan saingan kita seperti itu, jadi mengurangi saingan ya. Nah, mengurangi saingan, kemudian menguasai pasar ya. Tujuan perusahaan dalam pemasaran yaitu mengurangi pasar ya. Jadi pasar sampo ini ada berapa macam sih samponya dan berapa ribu. Kalau kita nggak melakukan pemasaran, maka kita tidak bisa menjadi nomor satu. Ketika kita menjadi nomor satu, maka kita menguasai pasar. Tidak jarang bahwa banyak ya produk-produk sampo itu mereka memasang banner-banner atau stiker di toko-toko kelontong seperti itu. Kenapa? Karena ketika mereka ingin membeli sesuatu di toko kelontong, pasti mereka melihat banner tersebut atau stiker-stiker tersebut sehingga timbul sebuah keinginan atau penambahan pilihan untuk membeli sebuah produk seperti itu. Dari awal kita sudah membicarakan mengenai pasar dan pemasaran, maka kita akan bahas sedikit mengenai pasar, di mana pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ya, baik itu transaksi offline maupun online ya. Pasarnya ada gitu. Ketika pasarnya itu pasar offline ya sudah pasar besar itu kita ketahui ya, pasar-pasar seperti itu. Ketika pasar online, nah kita sudah tahu pasar online itu luas sekali ya. Ada pasar online yang namanya Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, itu pasar online.
Nah, sedangkan pemasaran sendiri yaitu merupakan upaya untuk menciptakan dan menjual upaya ya. Jadi semacam usaha untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu ya. Maksudnya jelas ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, meningkatkan awareness masyarakat. Nah, banyak sekali lah gitu. Jadi sebuah upaya ya, pemasaran itu sebuah upaya. Nah, kita lanjut mengenai identifikasi pelanggan yang prospektif. Jadi, tidak mungkin ya kita bisa menjual produk itu untuk semua kalangan atau untuk semua orang gitu ya. Kalau kita menjual jilbab, tentunya yaitu jilbab itu untuk kalangan wanita. Nah, kita lihat dulu jilbabnya jilbab seperti apa. Itu untuk siapa? Ibu-ibu kah, anak-anak, atau baby, atau remaja, atau kalangan ibu-ibu ya wanita-wanita pekerja atau wanita-wanita ibu rumah tangga. Nah, itu masih banyak lagi niche-nya ya, celah-celahnya masih banyak lagi. Maka cara pertama yaitu ketika kita punya produk atau layanan, nah siapa mereka gitu ya. Nah, jadi ini ya, kita lihat di pasar keseluruhan ini kan besar, oke. Tapi kita mengambil pasar sasaran yang kecil saja di sini ya. Di sini itu kecil. Nah, mereka itu siapa sebenarnya? Saya mau melaunching jilbabnya untuk ibu-ibu kalangan menengah ke atas, misal ya. Kalangan menengah ke atas dengan take home pay atau pendapatan per bulannya di atas 10 juta. Misal seperti itu ya. Dengan ibu-ibu yang sudah berkeluarga dan memiliki anak dengan kegiatan di luar rumah juga sebagai pekerja, itu bisa. Maka siapa mereka? Ibu-ibu dengan usia di atas 30 tahun, otomatis di atas 30 tahun ya, karena mereka sudah memiliki anak-anak dan anak-anak seperti itu ya. Kemudian apakah mereka karyawan atau pengusaha? Nah, ini kita pisahkan apakah mereka karyawan atau pengusaha dengan take home di atas 10 juta seperti itu. Oh, ini saya jilbabnya khusus untuk pengusaha, misal seperti itu. Kemudian di mana mereka tinggal? Misal mereka itu biasanya tinggal di apartemen seperti itu. Maka kalau mereka tinggal di apartemen, maka jilbabnya yang seperti ini gitu kan ya. Mudah untuk dicuci, misal mudah untuk penyetrikaan pakai mesin uap pun bisa mudah. Nah, begitu. Kemudian ada lagi pasar sasaran ya. Apakah apa yang mereka lakukan dengan waktu dan uang mereka? Misalnya dengan waktu mereka lebih sibuk bekerja seperti itu. Dengan uang mereka lebih suka fokus ke fashion, itu bisa. Kemudian apakah pilihan mereka akan produk dan jasa dan merek? Apakah pilihan mereka akan produk, jasa, atau merek? Mereka lebih concern kemana? Ketika mereka concern ke merek, kita harus membuat brand awareness yang benar-benar ciamik lah gitu ya untuk mereka. Mereka butuhnya adalah brand kok. Kalau pakai brand ini kelihatan keren. Nah, apalagi dengan pendapatan atau gaji take home pay mereka per bulannya di atas 10 juta seperti itu. Nah, ini memang harus benar-benar kita tahu, kita putuskan juga identifikasi siapa pelanggan prospektif kita. Nah, silakan untuk bisa membrainstorming siapa pelanggan prospektif Anda. Untuk menilai potensi pasar, kita harus melakukan beberapa riset atau melakukan penelitian lah ya. Riset pasar ini merupakan sebuah usaha di mana kita mengumpulkan, mencatat untuk menghasilkan data ya, data di sini. Jadi kita meriset pasar untuk menghasilkan data yang nantinya data tersebut dianalisis ya secara sistematis dari konsumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan produk dan lingkungan eksternal. Jadi dengan adanya riset pasar ini kita bisa menentukan dan menemukan minat konsumen. Sebenarnya konsumen kita itu minatnya apa terhadap produk atau layanan kita. Kenapa
mereka membeli, kenapa mereka repeat order, mengapa mereka tidak order kembali, seperti itu. Kemudian menemukan pasar yang menguntungkan di sini ya. Jadi kita nanti bakalan tahu di mana pasar-pasar yang menguntungkan bagi produk dan layanan kita. Misal produk dan layanan kita itu kita analisis, ternyata dengan adanya riset pasar ini kita menemukan di mana pasar yang mereka selalu repeat order dan selalu membeli kembali produk-produk kita dan memberikan review atau feedback yang bagus. Nah, pasar-pasar yang seperti ini akan menjadi sebuah langganan ya, akan terus-menerus membeli dan mengakses layanan kita. Dan mereka pun memberikan semacam feedback atau review. Itu merupakan sebuah step lain di mana seseorang benar-benar perhatian, benar-benar sangat ingin mengetahui dan ikut berkecimpung lebih dalam terhadap sebuah produk dan layanan. Kemudian memilih produk yang dapat dijual ya. Memilih produk yang dapat dijual di sini adalah di mana kita meriset pasar dan bisa menentukan produk-produk atau layanan apa yang paling laku, yang paling sering diakses atau paling sering dibeli oleh customer, sehingga kita tahu produk-produk yang mungkin best seller yang bisa kita produksi lebih banyak dan memberikan akses lebih mudah untuk pembelian produk tersebut. Kemudian menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Misal perubahan tersebut biasanya cepat terjadi dengan adanya teknologi pada zaman sekarang ya. Perilaku tersebut sangat cepat sekali berubahnya. Dimana dulu eranya kita membeli sebuah produk di offline store, kemudian kita berubah menjadi ke online store. Dan beberapa online store seperti marketplace itu sudah menjamur dan banyak sekali aplikasi-aplikasi mengenai marketplace. Kemudian meningkatkan teknik pemasaran yang lebih baik. Jadi dengan adanya riset pasar ini kita juga bisa nanti mengetahui dan memahami lebih dalam teknik pasar yang seperti apa, teknik pemasaran yang seperti apa yang cocok dan strategis untuk pembeli produk atau layanan atau customer kita, seperti itu. Merencanakan sasaran yang realistik ya. Jadi sasaran kita tidak bisa yang melulu sangat-sangat besar ya. Kita harus realistik dengan sumber daya yang kita miliki, dengan peralatan, dengan tenaga-tenaga yang kita miliki. Kita harus realistik ya. Sasaran kita di mana, di lokasi mana, yang seperti apa. Nah, itu kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita miliki di sebuah perusahaan. Kita belajar mengenai segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar, positioning ya, dan targeting di sini. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda juga. Jadi kita harus tahu segmen pasar kita yang mana ini ya, secara geografis, yaitu misal secara wilayah ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, kemudian budayanya apa, budaya mungkin dari suku Madura, suku Batak, seperti itu. Kemudian dari segi demografis ya, dari segi demografis mungkin laki atau perempuan, usianya berapa, sudah dewasa kah, atau masih remaja, atau masih anak-anak, atau kategori baby. Nah, di sini kita harus bisa menentukan produk kita itu masuk dalam demografi yang mana. Kemudian psikografis ini misal gaya hidup. Misal seseorang anak remaja sekarang lebih ke gaya hidup yang
hedon ya, yang lebih suka barang-barang bagus, kemudian fasilitas yang mewah seperti itu. Jadi psikografi seperti apa yang cocok untuk produk kita, atau produk kita masuk ke psikografis yang seperti apa gitu. Kemudian perilaku ini berkaitan dengan wawasan, bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, bagaimana seseorang memberikan feedback, bagaimana memberikan review terhadap sebuah produk, dan tanggapan-tanggapan terhadap sesuatu. Jadi ini berkaitan dengan perilaku seseorang ya. Untuk targeting pasar, di sini kita mengevaluasi keaktifan sebuah segmen ya, di mana segmen pasar itu apakah memang benar-benar sesuai atau belum. Nah, kemudian kita memilih dari beberapa segmen pasar tersebut untuk lebih kita layani di situ. Jadi ada beberapa segmen-segmen ya, segmen dewasa, remaja, anak-anak. Nah, di mana segmen yang paling aktif, yang paling kuat, yang paling sering memberikan review atau melakukan pembelian terhadap sebuah barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di sini kita evaluasi di sana. Di mana evaluasi segmentasi pasar tersebut yaitu kita identifikasi melalui ukuran dan pertumbuhan segmen tersebut, di mana segmen pasar misalnya dewasa, remaja, anak-anak, di segmen pasar mana yang penjualannya terus bertumbuh, terus meningkat. Nah, itu yang mana? Kita dapat analisis di sini ya. Kemudian struktur segmen dari segi profitabilitas. Dari segmen mana nih ya? Segmen yang mana? Dewasakah, remaja, atau anak-anak yang menghasilkan profit lebih banyak di situ. Kemudian sasaran dan sumber daya perusahaan. Nah, ketika kita sudah tahu sasaran dari segmentasi pasar itu, kita harus juga mengevaluasi sumber daya perusahaan. Apakah sumber daya perusahaan itu mampu untuk melakukan segmentasi pasar ke sasaran tersebut gitu. Kemudian kita harus memilih segmen yang mana ini ya, pemasaran yang bagaimana yang harus kita kerjakan. Nah, ini ada pemasaran serba sama. Maaf, ini bukan serba sama, tetapi serba sama. Serba sama itu misal kita membuat sebuah produk yang dibutuhkan masyarakat luas, misalnya yang pasti diperlukan dan sama-sama diminati. Misal kita memproduksi sebuah permen seperti itu ya, dimana permen ini sangat umum sekali sih sebenarnya ya. Jadi semua orang juga minat lah membeli sebuah permen di situ. Kemudian pemasaran yang serba aneka. Jadi kita pemasarannya ada beberapa segmen dewasa, menengah, atau segmen menengah atas, segmen atas, menengah, dan bawah. Jadi kita melakukan pemasaran ke semua lini segmen. Nah, misal segmen atas dengan range harga yang lebih mahal, menengah yang kelas menengah, sedangkan yang bawah lebih murah, dengan dibedakan fitur-fiturnya atau atribut dari sebuah produk tersebut bisa gitu ya. Jadi serba aneka. Memang akhirnya pemasaran serba aneka ini akan membutuhkan biaya yang lebih banyak, yang lebih besar ya. Kemudian pemasaran terpadu. Jadi kita memilih pemasaran terpadu ini untuk sebuah produk atau layanan yang benar-benar khusus. Misalnya pemasaran terpadu ini untuk misal kita memiliki produk yang khusus untuk makanan camilan baby, misal seperti itu. Kan memang harus khusus baby saja gitu ya. Dan lebih khusus lagi baby yang berusia 1 sampai 3 tahun, misal seperti itu. Jadi memang ini merupakan pemasaran yang terpadu. Selanjutnya mengenai posisi pasar ya, di mana positioning ya. Karena kita sudah menentukan segmentasi pasar tadi dan kita menentukan
pemasaran yang seperti apa, maka kita harus tahu posisi pasar kita itu yang mana. Berdasarkan atribut, kalau misal posisi pasar kita ada di kelas atas, ya kita harus menjualnya dengan yang lebih mahal, yang tentunya mahal ya. Kenapa? Kalau memang dijual lebih murah atau di bawah nilai batas mampunya seseorang ya, kemampuan membelinya seseorang, maka orang kelas atas tidak mau membeli gitu ya, karena dikira produknya adalah produk murahan, nantinya seperti itu. Kemudian kesempatan penggunaan. Nah, kesempatan penggunaan ini ketika sebuah produk ya, misalnya untuk kelas atas, yaitu misal kita menjual termometer untuk mengukur suhu badan anak tanpa sentuhan, itu merupakan sebuah kesempatan penggunaan di mana produk itu tidak perlu mengganggu baby yang sedang tidur, anak yang sedang tidur, untuk memeriksa suhu mereka. Jadi anak-anaknya tidak mengganggu. Seperti itu. Kemudian menurut kelas pengguna. Nah, kelas pengguna ini yang seperti apa ya? Jadi kelas pengguna ini kita harus tahu pengguna kita itu misal ibu-ibu kelas atas yang pendapatannya di atas 200 juta, misal seperti itu ya. Kemudian kita harus memposisikan pasar kita juga ya, langsung menghadapi pesaing ya, produk atau layanan kita itu langsung kita branding untuk langsung menghadapi pesaing. Jadi sebuah brand di sini ada yang pasti semua pada tahu, di sini bukan ada endorse atau bukan ada diselipin oleh sebuah produk, ini hanya sebuah pembelajaran ya, dimana di semua logistik atau ekspedisi pengiriman kita akan langsung aware terhadap sebuah brand yang namanya Si Cepat ya. Jadi dia langsung menghadapi pesaingnya dan membranding, melabeling perusahaannya ini atau jasanya ini dengan ekspedisi yang paling cepat, sehingga namanya adalah Si Cepat, seperti itu ya. Kemudian ada kelas produk. Nah, ini ada kelas-kelas produk ya. Kelas produk seperti apa sih gitu ya. Kelas produk itu misal kita menghadirkan sebuah produk. Oh, ini kelas produknya yaitu produk-produk beauty, produk-produk kecantikan, seperti itu ya. Jadi produk-produk yang seperti ini biasanya mahal, seperti itu. Jadi memang kita harus tahu dulu, misal membuat sebuah produk ya, sabun misal, sabunnya adalah sabun kecantikan, atau ada yang membuat produk sabun untuk kesehatan, antivirus, antibakteri. Nah, di situ dia kita harus benar-benar memposisikan produk kita di mata pasar ya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa sangat susah atau effortnya sangat besar sekali apabila kita berusaha untuk menjual produk untuk halayak ramai atau masyarakat yang luas gitu ya. Jadi kita bisa mengambil fokus aja dari pasar-pasar kita yang potensial, yaitu pasar-pasar yang membeli produk kita tanpa ragu, tanpa keberatan, dan mudah untuk membelinya gitu ya, atau mereka yang selalu repeat order produk kita. Di sini caranya yaitu kita mengidentifikasi pasar potensial ya. Siapa yang merupakan pembeli potensial dari produk ini, itu siapa gitu ya. Gitu. Siapa yang paling mudah, paling mau membeli produk ini, siapa? Di manakah pemakai potensial bertempat tinggal? Di manakah mereka sering berkumpul, sering ada acara seperti itu? Nah, atau di manakah wilayah-wilayah rumah lokasi mereka berada, gitu ya. Nah, mengapa pelanggan potensial ingin membeli produk kita? Nah, ini kenapa nih pelanggan ini ingin membeli produk kita? Oh, karena mudah aksesnya, mudah membelinya, rasanya enak, pelayanannya ramah mungkin ya.
Apa kebiasaan membeli mereka? Biasanya mereka membelinya itu setiap awal bulan seperti itu ya. Atau mereka membelinya tidak melihat hari, tanggal, bulan, jam, bahkan 24 jam mereka biasanya membeli gitu ya. Nah, seberapa sering mereka membeli produk ini? Nah, misal membeli produk skincare, mungkin dia menghabiskan produk ini sekitar ya 2 bulan sekali habis, kemudian beli lagi seperti itu. Berapa jumlah rata-rata tiap pesanannya? Nah, berapa jumlah rata-rata sekali pesan dia itu? Berapa juta, berapa ratus ribu mungkin ya sekali pesanan dia membeli beberapa produk sekaligus gitu. Berapa jumlah total permintaan produk ini setiap bulannya atau setiap tahunnya? Jadi kita nanti akan tahu produk ini permintaannya setiap bulan berapa, setiap tahun berapa. Nah, itu nanti kita akan mendata untuk kita tahu produk-produk mana secara Pareto itu laku atau paling laris di pasaran. Bagaimana siklus permintaannya? Nah, kita akan tahu dari data-data permintaan produk ini atau data dari penjualan produk ini. Bagaimana siklus permintaannya? Apakah di awal bulan dia naik siklusnya ataukah di akhir bulan nanti landai? Nah, seperti itu. Bagaimana potensi pertumbuhan dari pasar ini? Kira-kira potensi pasar yang sudah kita tetapkan berdasarkan data ini apakah nanti bertumbuh atau tidak gitu ya. Ketika dewasa mungkin pelaku customer dewasa kita ini nanti juga akan tua dan mengganti produknya seperti itu. Mungkin pertumbuhannya pasti akan terjadi dengan seiringnya perubahan dari pasar. Jadi yang sekarang remaja itu nanti akan naik jadi dewasa gitu kan. Dewasa mungkin sudah mengalami fase yang lebih dari dewasa lagi mungkin ya, yang tidak menggunakan produk itu. Jadi potensi pertumbuhan dari pasar ini stagnan misal ya gitu, tidak bisa melebar gitu, itu bisa saja terjadi. Jadi kita harus bisa pintar-pintar mengidentifikasi pasar potensial kita. Setelah kita menetapkan yang namanya pasar potensial, nah kita juga harus menyesuaikan marketing mix ini. Mungkin sudah pernah dijelaskan mengenai marketing mix di mata kuliah sebelumnya mengenai pemasaran, mungkin sudah diketahui atau yang belum diketahui bahwa marketing mix ini dengan teori-teori yang ada paling minim kita menyebutkan 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Nah, di sini kita harus bisa menyelaraskan dan menyesuaikan bagaimana positioning pasar positioning kita itu harus sesuai dengan marketing mix gitu. Jadi walaupun sekarang sudah berjalan marketing mixnya dan kita baru menemukan pasar potensial, tidak masalah. Maka kita harus sesuaikan di sini. Jadi produknya, fiturnya bagaimana, quality, branding, packaging, service, warranties. Nah, ini kita harus sesuaikan nanti. Kalau memang tidak sesuai, ternyata pasar kita adalah pasar-pasar kelas atas, ya fiturnya ganti gitu, lebih bagus lagi, brandingnya lebih mahal-mahal lagi, mungkin mendatangkan artis yang lebih mahal, kualitasnya juga diperbaiki, seperti itu ya. Nah, price-nya juga bagaimana strategi pricing untuk kelas menengah, kelas atas begitu. Kemudian place juga tempat gitu. Kalau kita mungkin memasarkan secara offline, kita juga harus tahu di mana mall-mall yang mungkin sering didatangi oleh kalangan atas seperti itu ya. Promotion juga kita tidak bisa dengan dengan gaya bicara yang biasa-biasa aja untuk kalangan menengah atas. Jadi mungkin ada penataan dari promosinya, dari advertisingnya, seperti dari PR atau dari customer service-nya aja, bagaimana cara untuk melayaninya itu memang harus berbeda. Jadi kita nanti harus sesuaikan yang namanya marketing mix ini dengan segmentasi pasar yang sudah kita tetapkan atau pasar potensial kita gitu.